Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depriyadi akan menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kompetensi dasar yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan bekerja sama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini siswa dapat meyakini setiap orang akan mati, menghayati pelajaran penting bertakziah, memahami ketentuan pengurusan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensalati, menguburkan, takziah dan ziarah kubur, mendemonstrasikan tata cara memandikan, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. A. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyalatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Adapun langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Yang keenam, membayar utang-utangnya. B. Memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah 1. Beragama Islam. 2. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat orang-orang yang memandikan jenazah adalah 1. Muslim, berakal dan baligh. 2. Berniat memandikan jenazah. 3. Kepribadiannya jujur dan saleh. 4. Terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum-hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri ataupun mahramnya. Memandikan jenazah, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidir atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Adapun tata cara memandikan jenazah, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang-orang yang memandikan dan mahramnya. 2. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. 3. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun sidir atau bidara.
atau larutkan kapur barus. 4. Menyiram air ke seluruh tubuh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. 5. Bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. 6. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut. Dan bersamaan dengan itu, angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. 7. Mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk akan salat setelah semuanya bersih. 8. Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Catatan, sidir bidara jika dikucek maka akan keluar buih busanya, berfungsi sebagai sampo untuk mewangikannya. 2 jam dari kematian maka mayat sudah mulai proses pembusuk. Mungkin cukup disitulah tentang penjelasan tentang penyelenggaraan jenazah yang kita bahas sampai kepada memandikan jenazah. Saya Dede Priadi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.